Oppo Reno 8 dan Oppo Reno 8 5G. Kedua HP ini baru aja resmi di Indonesia, tapi pertanyaannya, bisa apa aja sih? Well, jujur aja gue baru pegang kedua HP ini ya selama seminggu, jadi kalau mau dibilang review rasanya masih agak kurang, lebih tepatnya kayak first impression atau pre-review kali ya. Jadi langsung aja gue bagiin semua hal yang gue rasain di kedua HP ini selama 1 minggu ini. So, welcome back to Up To Date Idea Channel. Nama gue Greg dan langsung aja kita basa-basi. Let's check it out. Gue mulai dulu dari Oppo Reno 8 karena ini versi paling murah dan kebetulan gue pakai lebih lama di HP yang satu ini. Jadi quick specification, layar 6,4 inch AMOLED display yang support refresh rate 90Hz, chipset menggunakan Snapdragon 680 dengan kombinasi RAM 8GB plus 256GB internal storage, baterai 4500 mAh dan charge-nya udah support 33 watt super VOOC. Pas pertama kali gue pegang HP yang satu ini berasa banget solidnya. Iya, kalau diketok bagian belakang nggak ada yang kopong di tengah, semuanya berasa solid. Bahkan pas di awal pemakaian, gue nggak sengaja jatuhin HP ini tanpa casing. Ternyata masih aman-aman aja tanpa adanya retak. Gila, lega banget sih. Secara nggak langsung udah gue uji coba durability-nya. Dan kalau ngomongin soal finishing, ya ini masih menggunakan Oppo Glow, dimana kalau misalkan kalian kosrang-kasreng dengan benda tajam, itu kayak anti baret. Dan sidik jari juga nggak kelihatan di warna yang sekarang gue pegang. Untuk finishing, berasa tekstur halus dan berasa dibuat doff ya. Ini berasa premium. Dan ngomongin soal feels, kalau kalian lihat di frame sekitar memang sudah mengotak. Jadi kalau dipegang menggunakan satu tangan, berasa banget kurang gripnya. Tapi ya harus diakui, ini HP yang tipis dan HP yang ringan. Bahkan kalau misalkan kalian nggak sengaja kenain cipratan air, harusnya akan aman-aman aja. Tapi selama itu air tawar ya guys. Lanjut ke bagian performa, ya ini sedikit bisa melebihi ekspektasi gue dari suatu chipset Snapdragon 680 karena gue udah pernah coba banyak banget HP yang menggunakan chipset yang satu ini, jadi nggak surprise dengan performa, tapi yang gue surprise dalam segi kestabilan frame rate yang dikasih karena ada bantuan dari AI. Ya, HP ini punya AI frame rate booster dan AI system booster, dimana di awal tuh gue kira rada gimmick, tapi ternyata pas gue main game Genshin Impact dengan settingan low plus 30 fps, ini kok bisa rata di angka 29 fps. Emang sih kalau kalian main game berjam-jam bakalan berasa frame drop, tapi ini not bad. Untuk performa, surprisingly sedikit lebih baik lewat bantuan dari sistem. Dan dalam segi software, HP ini menggunakan Android 12 dengan user interface ColorOS 12.1 yang sangat customizable banget. Iya, dari always on display yang bisa kalian ganti, fingerprint effect under display-nya bisa kalian ganti, icon-icon yang bisa diganti, themes, semuanya komplit. Dan kalau kita ngomongin soal expansion, ini HP masih sangat fleksibel karena tersedia 2 slot dedicated buat taruh SIM plus upgrade memori lagi menggunakan microSD. Bagian kamera belakang di HP ini ada 3 lensa, tapi yang menarik perhatian gue tuh ada di lensa micro lensnya karena kalian bisa melihat suatu partikel di objek yang gak kelihatan pakai kasat mata. Apakah gimmick? Ya bisa dibilang seperti itu, tapi jujur ini menyenangkan ketika kalian pengen lihat suatu rajutan kain di suatu baju, kotoran di suatu objek, dan lain-lain tanpa harus beli alat mikroskop tambahan. Bahkan ada LED light yang bisa menyala untuk dapetin detail tersebut dan bisa dipakai sebagai LED notification juga ketika kalian balikin HP-nya. Ini menarik. Oh ya, kemarin ini gue sempet keluar dan sempet foto-foto di kondisi daylight dan low light. Untuk kualitas di lensa utama, memang detailnya itu tajam, dynamic range-nya ngangkat, highlight-nya cukup bagus, hanya aja dalam segi warna ketika kalian nggak mainin fokus, bakalan terlihat kurang natural. Jadi sangat gue sarankan untuk mainin fokusnya supaya punya warna yang lebih bagus, lebih natural, dan punya highlight yang lebih mendekati natural. Sedangkan untuk di low light, ya ini noise dan grain masih ada, tapi begitu gue nyalain fitur night mode, noise, grain bisa hilang, kontrasnya makin ngangkat, dan detailnya pun juga bisa makin tajam. Terakhir untuk perekaman videonya, sayang banget chipset HP yang satu ini memang belum support 4K 30 fps, jadi mentok di 1080p 30 fps
Yang pertama kali gue coba record, previewnya itu kayak nggak stabil. Tapi pas begitu ngelihat hasil akhirnya, ternyata ini stabil pakai banget. Jitternya yang minim, detailnya ngangkat, dan punya dynamic range yang bagus. Sedangkan untuk kamera depan, ya ini nggak sebaik di lensa utamanya sih. Gimana soal ketahanan baterai? Mengingat HP ini menggunakan kapasitas 4500 mAh. Ya, kemarin ini gue sempet pakai full intense kayak main Mobile Legends berjam-jam untuk push rank walaupun belum mythic season ini. Stuck di Legend 1, Legend 2, nonton YouTube berjam-jam, scrolling Instagram berjam-jam menggunakan refresh rate 90Hz, brightness-nya di set setengah lebih, dan volume 40% semuanya menggunakan koneksi seluler data. Ternyata masih bisa dapat screen on time 8 jam 29 menit. Ini melebihi ekspektasi gua. Dan ngomongin soal ngecharge dari angka 10-100% menggunakan brick charger bawaan 33 watt superfook-nya, ya masih makan waktu 1 jam 6 menit yang lumayan lah ya. Tapi gua berharap semoga di next udah pakai 50 watt atau 65 watt biar lebih ngebut gitu ya. Kualitas layar di HP ini bagus sesuai ekspektasi. Iya, panel AMOLED-nya punya warna yang bagus, resolusi Full HD Plus-nya tajam gak pixelated, refresh rate 90Hz-nya mulus gak pakai endet-endet, dan desain pun udah pakai punch hole yang kekinian. Tapi dalam segi bezel bawah rasanya ini masih agak tebal, jadi di next wajib banget ditipisin biar kekiniannya tuh nggak nanggung. By the way, buat kalian bertanya, Bang, apakah fitur air gestures masih tersedia di Reno series? Jawabannya masih. Jadi kalau misalkan kalian pengen scrolling tanpa nyentuh, yang makan sambil scrolling, itu bisa banget. Jadi layar nggak akan kotor. Oke guys, jadi itu dia Oppo Reno 8 biasa, dan sekarang gue pindah ke Oppo Reno 8 5G. Quick specification, layar menggunakan 6,4 inch AMOLED display yang support refresh rate 90Hz plus touch sampling up to 1000Hz. Chipset MediaTek Dimensity 1300 dengan kombinasi RAM 8GB plus internal storage 256GB, baterai 4500 mAh, dan charge 80W superfook. Yang ini gue nyobanya nggak terlalu lama, tapi ada 4 hal yang menarik perhatian gue. Pertama, di bagian body, untuk bahan materialnya menggunakan kaca asli. Tapi kalau kalian lihat di sekeliling kameranya itu ada lengkungan yang terlihat sangat unik. Oh ya, dalam segi feels-nya pun gila, ini enteng banget di 179 gram dan tipis di 7,67 mm dengan finishing yang halus juga dan bisa tahan cipratan air. Jadi dalam segi desain ya, Reno series selalu jadi pembeda. Keren banget ini. Di bagian performa, jujur gue tidak menyangka kalau HP ini bakal menggunakan MediaTek Dimensity 1300. Iya, chipset yang satu ini memang ajib. Gue pakai Genshin Impact di settingan highest plus 60 fps, dapat frame rate yang konsisten di angka 42, dan kalau misalkan ada drop, ya drop di 38 aja. Jadi nggak terlalu signifikan, dengan suhu yang masih relatif hangat buat MediaTek, dan kestabilan performanya ya juga bagus seperti yang tadi gue mention. Sedangkan untuk game Apex Legends pun juga gila, bisa dilibas dengan sangat baik, nggak pakai endet-endet, dengan settingan grafiknya pun bisa yang tertinggi. Jadi ya ini menarik sih. Baterai di HP ini seperti yang tadi gue udah mention menggunakan 4500 mAh, tapi ketika gue coba pakai untuk Mobile Legends push rank 70% pemakaian plus 30%-nya lagi menggunakan nonton YouTube dengan koneksi WiFi, ternyata masih bisa dapat screen on time 7 jam 10 menit. Yes, memang ini nggak seawet kayak Reno 8 biasa, tapi ya ini masih lumayan awet. Apalagi dalam segi charging juga kelar banget, support 80W superfook charging yang bikin pengisian daya dari angka 5 ke 100% cuma makan waktu 33 menit aja. Asli ini ngebut banget. Oke, kamera belakang di HP ini juga menggunakan triple setup kamera, tapi gue akan fokus di kamera utama aja karena menggunakan resolusi 50MP dengan sensor Sony IMX766 kelas flagship. Ya, ini biasa dipakai di HP flagship, bahkan Oppo Find X5 Pro menggunakan sensor yang sama. Ketika gue coba foto-foto portrait, wah ini punya edge detection yang sangat rapi, bokehnya bagus, terlihat ya ini bagus untuk sebuah smartphone. Dan ketika gue coba foto-foto pemandangan, punya dynamic range yang sangat ngangkat, bener-bener pemisah antara objek di depan sama objek backlight tuh kelihatan banget bagusnya. Detailnya tajam tanpa extra software sharpening yang berlebihan, dan punya warna yang oke walaupun sedikit saturasinya agak over, tapi
jadi terlihat masih cukup bagus. Dan untuk kondisi low light, detailnya ngangkat, kontrasnya terang, tanpa bikin extra software sharpening yang jadi terlalu berlebihan sih untuk first impression ketika foto-foto di kondisi night mode. By the way, video HP ini tuh ada fitur ultra night video, di mana basically ini hanya night mode tapi bisa berjalan di kondisi video atau di perekaman video, sehingga kontrasnya bisa sedikit lebih naik. Oke guys, jadi itu dia first impression dari Oppo Reno 8, Oppo Reno 8 dan Oppo Reno 8 5G versi channel UpToDate IDN. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan ada pertanyaan, tinggal komen di bawah aja atau bisa DM ke Instagram kita @UpToDateIDN. Jadi buat yang belum follow, bisa lah, tolong di follow-follow. Dan sekaligus mereka ada nge-launch TWS baru yang namanya Oppo EncoBuds 2, tapi punya harga yang lebih murah. 399.000, ini lebih murah 200.000 ketimbang versi pertama. Dalam segi speknya menarik karena udah menggunakan 10 nanometer base driver, support AI noise cancelling, dan Bluetooth 5.2. Cuma karena gue belum pegang barangnya, jadi ya belum bisa berkomentar terlalu jauh. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalakan notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with UpToDate.